berarti kamu satu-satunya orang Indonesia di angkatan kamu? Yes, dari 20 orang aku satu-satunya orang Indonesia gitu. Halo teman-teman, selamat datang di Monovalen. Di vlog kali ini akan ada yang spesial karena ini pertama kalinya aku mengadakan Valtalk. Jadi Valtalk ini adalah program ngobrol-ngobrol bareng orang-orang inspiratif. Dan di Valtalk edisi perdana kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, tamu yang istimewa, yakni ada Bunga Anita Putri Cidanska. Yeay, selamat datang Bunga. Halo Bunga. Kabar baik, makasih banget loh. Saya merasa terhormat bisa mengisi acara perdana ini. Ya, makasih Bunga sudah bersedia mampir ya ke Valtalk edisi perdana. Jadi Bunga adalah tamu perdana gitu di Valtalk. Oke, kan katanya pepatah nggak kenal maka tak sayang kan ya. Jadi biar sayang, jadi kita kenalan dulu dengan Bunga. Nah, buat teman-teman yang belum kenal dengan Bunga, jadi Bunga ini adalah salah satu ORD LPDP di University of Southern California, jurusan Master of Public Diplomacy. Ya, jadi aku kenal sama Bunga ini dari tahun 2010, udah 13 tahun yang lalu ternyata ya. Udah 13 tahun yang lalu kita ketemu di Creative Writing Workshop, jadi kita sama-sama alumni Lomba Nulis. Waktu itu diadain sama lomba diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, dan juga UNICEF Indonesia. Nah, di tahun 2010 itu kita sama-sama terpilih sebagai penerima penganugerahannya. Aku tahun 2009, Bunga 2010 kan ya? Iya. Ya, akhirnya sebagai hadiah dari penerima penganugerahan penulis muda terbaik saat itu, akhirnya kita dikumpulin di Jogja, jadi ngikutin creative writing, dan kebetulan aku satu kelompok dengan Bunga saat itu. Jadi kita ketemu gitu ya. Kita ketemu, saling sharing di situ, dan ternyata nggak berasa sudah 13 tahun berlalu, udah lama banget ya Bunga ya. Nggak berasa ya, dari dulu masih zaman bocah, masih kecil-kecil. Dari zaman Bunga masih kelas 3 SMP waktu itu kan. Satu loh aku, kelas 1. Kelas 1. Satu SMP ya? Iya. Iya. Aku 3 SMP waktu itu. Wah, jauh ya berarti. Aku ingatnya 3 SMP deh. Apa aku salah ingatan ya? Kayaknya yang 3 SMP itu yang lain, si Nita atau si siapa namanya Mbak. Apa kelas 2 kamu ya? Iya. Iya, kelas 1 ke kelas 2 lah itu. Oh, berarti mau kelas 2. Aku dari kelas 2 ke kelas 3 SMA. Berarti sudah lama ya. Jadi buktikan kita nggak seumuran. Ya. Jadi kita udah lama ketemu. Oh ya, Bunga ini di LPDP dari Manokwari, dari Papua Barat. Ya, dari Manokwari. Nah, aku tuh suka seneng banget tuh lihat postingan-postingan kamu karena sangat menginspiratif. Apalagi aku tuh juga punya keinginan untuk berkuliah di luar negeri, cuman belum kesampaian sampai sekarang. Jadi aku mau nanya nih soal Bunga, soal studinya di Amerika. Di ini ya, University of Southern California kan ya? Kan dari banyaknya kampus nih ya di luar negeri, kenapa sih kamu milihnya di sana gitu? Ada pertimbangan apa? Jadi kalau misalnya gini, enaknya LPDP nih ya, kita kan bisa milih banyak kampus dimanapun gitu kan, termasuk kayak negaranya juga kita bisa milih. Nah, jadi waktu itu cara aku milih kampusnya gitu ya, cara aku milih tuh bukan berdasarkan dari negaranya gitu. Ada banyak orang, bukan beberapa deh. Ada banyak orang kan mereka milihnya berdasarkan negara ya. Kayak gue pengennya di Amerika aja, gue pengennya di Australia, atau gue pengennya di mana gitu. Nah, kalau aku sendiri tuh cara milihnya waktu itu, jadi aku tuh ketik di Google gitu ya, aku cari komunikasi terbaik di dunia gitu. Sekolah komunikasi terbaik di
Karena aku basicnya komunikasi gitu. Aku sarjananya komunikasi. Jadi pas ngambil S2, aku ya udahlah komunikasi aja lagi gitu kan. Ketik muncullah tuh list 10 gitu kan, daftarnya 10 nama universitas dunia gitu. Terus banyak macam-macam, ada Stanford. Terus salah satunya adalah si University of Southern California ini gitu. Dia masuk tiga besar lah gitu. Masuk 3 besar. Nah, aku cari tahu. Jadi dari 10 list itu aku cek satu-satu jurusan mereka tuh apa aja gitu. Jadi kan apa sih namanya, di kampus komunikasi itu sendiri juga kan dia nggak cuma komunikasi doang kan. Kalau di Indonesia mungkin terbatas. Jadi magisternya cuma kayak cuma ilmu komunikasi tok dah gitu. Atau misalnya kayak manajemen komunikasi, atau biasanya paling sering itu jurnalistik gitu. Nah, makanya aku liatin satu-satu, dan yang paling menarik menurutku adalah si University of Southern California ini. Karena kalau yang lain, contohlah kayak Stanford itu kan dia Ivy League ya, tapi jurusannya kebanyakan jurusan yang ada di Indonesia gitu. Jadi maksudnya kayak dia seputar jurnalistik, kayak komunikasi konvensional lah ya. Nah, sedangkan kalau University of Southern California ini dia ada apa sih namanya, ada si Master of Public Diplomacy ini yang aku pengen gitu. Menurut aku itu adalah apa ya, interest aku, karena aku orangnya dibilang komunikasi banget, jurnalistik enggak juga gitu kan. Maksudnya kayak bisa tapi enggak interest ke sana gitu. Dibilang marketing juga kan, karena banyak kan ya komunikasi ke arahnya marketing. Aku juga enggak juga gitu, enggak terlalu tertarik juga ke sana. Tapi kalau disuruh politik, maksudnya terjun langsung ke politik juga aku nggak mau juga gitu. Jadi kayak aku cari tengah-tengahnya apa, dan yang paling menarik menurutku ya public diplomacy ini, karena dia nggak cuma ngomongin tentang politik, tapi juga ngomongin apa, budaya, dan kayak gimana sih sisi komunikasinya gitu. Jadi kita nggak cuma ngomongin apa ya, kayak teori-teorinya aja gitu, tapi bener-bener juga kayak dari pendekatan dari komunikasinya seperti apa, terus kayak gestur tubuhnya kayak gimana gitu. Jadi bener-bener yang praktek lah gitu. Jadi ya aku pilih kampus ini utamanya ya karena itu, karena memang dia udah apa ya, dari listing gitu ya, dari listing oh ya ini top 10 communication, the best communication school in the world gitu. Ceritanya sih seperti itu. Jadi padahal aku nggak tahu si USC ini singkatannya USC gitu ya. Si USC ini tuh di mana aku nggak tahu. Aku nggak tahu kalau itu di Los Angeles. Aku nggak tahu. Allah buta aja deh, benar-benar kayak ya udah gitu. Kayak ya udah aku milihnya berdasarkan kualitasnya aja gitu. Tapi ya puji Tuhan, maksudnya puji Tuhan keterima, karena ya nggak mudah sih itu, nggak mudah. Kayak si acceptance rate-nya aja rata-rata ya untuk keseluruhan USC itu acceptance rate-nya mereka itu cuma 11 sampai 13% gitu. 13%. Jadi iya, jadi kayak dari 100 orang pendaftar yang keterima cuma 11 sampai 13 orang gitu. Jadi emang ini banget, kompetitif banget gitu. Dan di kelas aku cuma kecil, cuma 20 orang satu kohort, satu angkatan gitu. Jadi ya emang ya ini banget sih, maksudnya merasa beruntung, bersyukur gitu ya, puji Tuhan banget gitu. Padahal itu apa ya, kalau misalnya mau dibilang pilih yang ngasal juga nggak ngasal juga, cuma ya untung-untungan aja gitu. Jadi aku nggak punya plan B, bener-bener cuma daftar satu doang karena mahal. Nah, untuk biaya pendaftarannya aja gitu ya, itu mahal. Sedangkan kalau LPDP itu kan dia sistemnya reimburse kan, jadi baru akan diganti kalau nanti kita udah berhasil masuk gitu. Jadi misalnya kayak aku daftar ke USC, aku harus bayar 1,5 juta cuma buat ininya doang, cuma buat uang pendaftarannya doang. Terus kalau misalnya nanti aku keterima, baru diganti sama LPDP gitu uang pendaftarannya. Tapi kalau misalnya aku gagal,
ya udah angus gitu. Setengah juta angus nah kayak aduh ini banget nih gitu kalau nggak diseriusin dari awal gitu ya, nggak, kalau nggak amit-amitnya masuk gitu, itu malah ini banget, gede banget ruginya di depan gitu. Makanya ya begitulah ceritanya. Berarti kamu cuma daftar satu aja, nggak milih, nggak Cuma daftar. daftar satu. Karena ini ya ada biaya pendaftaran tadi ya. Iya, dan apa sih namanya, sebenarnya kalau di LPDP itu kan memang kita disuruh daftar minimal 3 ya, bukan minimal, maksimal gitu, maksimal dan harus 3 pokoknya. Kita harus daftar 3, harus masukin nama 3 universitas sama 3 bidang studinya gitu kan, mau di mana gitu. Nah jadi aku pilih yang 2 lainnya itu, ya udah terserah mau di mana gitu. Jadi aku nggak pilih kampus lagi gitu. Aku ngasal aja masukinnya di mana, karena aku cuma nargetin cuma satu yang ini aja gitu. Nah kalau yang lain ya udah, komunikasi agak sulit sih ya, maksudnya mereka belum, aku bisa bilang kayak masih banyak kampus-kampus yang konvensional aja ininya gitu, kayak jurnalistik, media marketing gitu-gitu, itu kayak di Indonesia ada. Jadi kayak untuk aku menyanggah pun gitu kan, ketika nanti ditanya sama LPDP misalnya kenapa kamu pilih itu gitu kan, kenapa kamu pilih jurnalistik gitu, tapi di luar negeri kan di Indonesia ada, ayo gitu. Iya. Jadi yang langsung aja pilih yang unik gitu, yang nggak ada di Indonesia gitu ya. Betul, salah satu sarannya gitu. Ini tips juga ya, kalau misalnya daftar LPDP mungkin pilih yang unik, yang mungkin sulit atau nggak ada di Indonesia. Jadi biar kalau ditanya, nah kan di Indonesia nggak ada. Gitu. Iya betul. Itu tips nomor 1 tuh ya, udah di skill tipsnya. Iya. Kamu kan ngambil jurusan Master of Public Diplomacy, berarti apakah kamu kayak ada cita-cita menjadi diplomat setelah ini atau seperti apa? Cita-cita, yes, pengen sih, apa sih namanya, memang pengen ke sana, ke arah sana, terutama setelah aku kuliah gitu kan, terus ngerasain sendiri gitu, kayak karena banyak praktek kan di kampus, ngerasain sendiri, terus habis itu juga aku apa ya namanya, dengan aku ke luar negeri aja, ibarat kata diriku sendiri ini udah jadi embassy buat Indonesia kan, maksudnya udah jadi kayak ambassador buat Indonesianya sendiri, karena kayak orang Indonesia jarang tahu gitu di sini tuh. Maksudnya, dan masih kalah lah kalau aku bisa bilang Asia Tenggara gitu ya, yang paling minim gitu ya, itu Indonesia gitu. Orang tuh jarang melihat orang Indonesia, yang banyak tuh kayak Filipina, Singapura, Malaysia, tuh mereka masih lebih banyak daripada Indonesia gitu kan. Nah makanya ketika aku nyampe sini, orang kayak nanya dari mana gitu, dari Indonesia gitu, itu di mana gitu kan, jadi kayak iya, jadi dengan aku ke sana sendiri gitu kan, terus habis itu juga aku aku membawa dari namaku, kan namaku Bunga gitu, dari namaku aja orang jadi mulai belajar, oh bunga artinya apa sih gitu kan, tentang Indonesia. Jadi aku menganggap aku kesini jadi kayak diplomat beneran gitu, bukan hanya belajar diplomasi, tapi juga kayak aku membawa nama Indonesia, aku memperkenalkan tentang budaya Indonesia gitu kan. Aku pakai batik ke kampus juga, aku jadi ngajarin orang tentang apa sih ini batik, tentang apa gitu, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak oh ini juga ya, maksudnya menyenangkan juga, dan terutama karena memang dari awal interestku memang kebudayaan kan, memang untuk apa sih namanya, cultural, bukan cuma tentang makanan tapi kayak bahasa apapun lah gitu, jadi tentang Indonesia. Jadi ya aku merasa menarik. aku pengen nerusin lanjut di bidang ini gitu kan. Terus habis itu juga kemarin sempat magang di KJRI juga, di konsulat gitu, di konsulat untuk Los Angeles. Jadi ya memang udah sempat ngerasain, dan aku ngerasa kayaknya ya bakal serius di bidang ini sih gitu ke depannya. Kalau di jurusan kamu tuh berarti kamu satu-satunya orang Indonesia di angkatan kamu? Yes, dari 20 orang aku satu-satunya orang Indonesia gitu. Satu-satunya. Yang orang asing itu ada berapa? Orang asing, jadi orang asing banyak, terutama karena apa ya, ini public diplomacy ini bisa aku bilang dia kayak kelas
kelas internasional lah ya, dalam arti ya karena memang peminatnya bukan cuma orang Amerika aja gitu kan, banyak gitu. Jadi dan uniknya juga profesorku di kampusku ini, mereka itu benar-benar selektif untuk masalah asal. Jadi kayak mereka nggak mau, contoh ya, banyak kan di kampusku itu banyak student dari China sama dari India gitu. Nah, profesorku itu tuh nggak mau khusus untuk public diplomacy ya. Aku nggak tahu kalau di sekolah lain. Nah, untuk public diplomacy itu sendiri, si profesorku itu mau menjaga di mana satu kelas itu multi. Dan jadi nggak cuma satu aja, nggak cuma misalnya 90% itu mahasiswanya dari Amerika atau 90% mahasiswanya dari China. Enggak. Jadi sama dia benar-benar dipilih, kayak contoh masing-masing paling tidak harus ada satu perwakilan dari negara lain gitu. Jadi kayak aku Indonesia satu, terus dari Jepang satu, dari Uganda, Afrika ada satu, dari mana lagi ya, dia tuh ada Korea dua, China dua apa tiga gitu. Terus habis itu ada lagi dari Amerika sendiri juga, mereka datang dari berbagai states gitu. Jadi memang diverse lah satu kelas tuh. Memang dibuat sama profesornya, mereka mau menjaga supaya ya kita bisa belajar dari budaya negara di seluruh negara gitu, supaya nanti diskusinya juga kayak di dalam kelas gitu. Karena kan memang kita ini lagi-lagi diplomasi, hubungan internasional kan istilahnya gitu belajarnya. Jadi ya memang dijaga untuk ya udah biar beragam gitu di satu kelas tuh gitu. Jadi maka dibuat seragam mungkin ya. Jadi nggak ada negara yang dominan atau bangsa yang dominan di kelas itu. Oh, ini kamu tinggalnya di asrama atau gimana ya, Bu? Enggak, kalau aku S2 karena S2 itu tidak ada program asrama gitu ya, jadi kayak kita cari ngekos sendiri gitu. Yang biasanya asrama kayak gitu tuh biasanya satu yang wajib harus gitu masuk gitu. Jadi itu di asrama kamu sendiri atau bareng teman yang lain? Aku sendiri. Apalagi di kosan, aku ngekos sendiri sih di sini. Gitu. Oh ya, terus persiapan kamu nih supaya hingga akhirnya bisa terpilih di beasiswa LPDP dan kuliah Amerika tuh, kalau nggak salah kamu tuh pernah ini ya, resign dari kerjaan kan ya, setahun untuk fokus itu ya. Iya. Itu gimana, persiapan setelah itu gimana? Jadi totalnya setahun bener. Jadi itu kayak 6 bulan persiapan buat LPDP, terus 6 bulan persiapan buat kampus. Jadi aku resign itu akhir tahun 2020, terus awal tahun 2021 udah mulai persiapan tuh. Jadi kayak aku tahu bahasa Inggris aku nggak terlalu bagus gitu kan. Jadi aku les bahasa Inggris dari bulan Januari, terus habis itu sampai bulan Mei apa ya kalau nggak salah, sampai bulan Mei pokoknya LPDP mulai itu bulan Mei gitu ya. Nah, aku daftar TOEFL itu bulan-bulan April Mei aku daftar TOEFL, terus aku daftar LPDP gitu. Nah, LPDP itu dia sistemnya sama kayak CPNS, jadi kayak per bulan gitu. Jadi bulan pertama tes akademik, belum tes akademik, dia seleksi data dulu gitu kan, seleksi secara data. Terus habis itu nanti yang bulan kedua baru nanti tes tertulis, masuk bulan ketiga nanti baru tes tes wawancara gitu. Nanti bulan keempat baru ada pengumuman gitu. Jadi kayak dari situ aja panjang gitu kan. Jadinya daftarnya panjang sampai benar-benar dapat final itu. Nah, setelah finalisasi LPDP pengumuman gitu. Nah, baru pas banget kampusku tuh baru buka pendaftaran. Jadi kampusku buka pendaftarannya lumayan lama sih menurut aku, dari Agustus sampai Januari mereka buka pendaftaran. Ditutupnya Januari pertengahan gitu. Dan aku pas dari setelah terima LPDP itu ada banyak hal yang harus aku penuhi juga untuk daftar ke kampus. Misalnya kayak bukan cuma masalah surat rekomendasi ya, surat rekomendasi dari dosen terdahulu gitu kan. Terus habis itu juga dari bosku sebelumnya, dari kantor sebelumnya. Jadi kayak banyak
hal-hal birokrasi lah yang harus dipenuhi gitu kan. Nah, habis itu ya udah, aku masih struggling juga sama bahasa Inggris karena mereka cuma terima misalnya TOEFL cuma bisa TOEFL IBT gitu, nggak bisa TOEFL yang apa sih namanya yang tertulis di kertas itu loh, yang biasa tuh, yang zaman dulu itu udah nggak bisa, jadi harus IBT, jadi kayak ganti lagi, keluar duit buat itu lagi gitu kan, terus belum lagi nilainya masih kurang dikit gitu, ulang lagi. Stresnya sih banyak kan karena itu gitu kan, karena maksudnya ya aku ngerasa aku dari scratch banget, dari nol banget gitu kan, nggak yang apa ya dibilang modal privilege. Kayak apa sih namanya udah terbiasa bahasa Inggris atau gimana, enggak juga gitu kan, apalagi ya maksudnya aku dari ujung timur Papua. Emang ini enggak sih, maksudnya enggak se-advance kalau kita di Jakarta lah ya. Kalau di Jakarta kan maksudnya secara lingkungan aja kayak lingkungan Jaksel lah gitu kan. Jaksel itu udah campur-campur Inggris ini gitu kan. Nah kalau aku kan enggak, aku tidak punya kesempatan seperti itu gitu untuk advancing-nya gitu. Jadi ya aku ya emang harus dari scratch banget. Jadi sejujur-jujuran aja aku tes bahasa Inggris tuh bisa sampai 4 kali waktu itu. Tes 4 kali. Dan itu juga kayak apa ya namanya, habis duitnya tuh di situ gitu. Jadi bener-bener bongkar tabungannya di situ. Karena kan bisa sampai 4 kali kan. Karena gini, karena si standar bahasa Inggris di sini lumayan. Terus habis itu juga kayak apa ya? Ya aku khawatir aja sih, maksudnya karena kan kompetitif ya. Maksudnya kampus yang aku targetin kompetitif gitu. Tapi ada kampus-kampus lain yang mereka mereka cukup berbaik hati kok gitu. Kalau misalnya kayak bahasa Inggris kurang dikit nggak apa-apa masuk, tapi ada tapinya, nanti nyampe sini kamu harus ambil kelas ekstra bahasa Inggris ya gitu. Ada kampus-kampus yang kayak gitu. Nah tapi aku nggak mau, aku takut lah gitu. Aku takut untuk ngambil ngambil kesempatan kayak gitu-gitu tuh, takut ternyata nggak ada gitu kan, nggak ada kesempatan seperti itu, jadi aku nggak mau taking for granted. Ya udah, aku maksimalin aja apa yang bisa aku maksimalin dari Indo gitu. Makanya ambil sampai setahun penuh itu karena strugglingnya itu gitu. Jadi ya secara dokumentasi, secara birokrasi itu lama dan nggak bisa. Dan menurut aku kalau misalnya aku masih kerja saat itu nggak bakal kepegang gitu. Kalau untuk teman-teman yang bisa multitasking ya mungkin gampang gitu. Tapi kalau misalnya buat aku karena prosesnya panjang terus harus ikut tes, terus juga kan belum tentu tesnya langsung lolos juga kan, terus kayak setiap bulan ada tahapan harus dipenuhi. Jadi biar lebih fokus, jadi akhirnya keputusannya untuk berhenti kerja dulu. Iya, betul. Oh ya, kamu berarti lagi di Southern California hari ini ya? Lagi dan aku ada di depan Patung Liberty. Kita satu benua ini ya. Benar, satu benua. Cuma tanda beda state ya. Jadi beda state. Kenapa di depan Liberty? Oh ya, selama kamu kuliah di Amerika, apa sih perbedaan antara kuliah di sana dengan di Indonesia? Ini beda banget. Mungkin apa ya namanya, ini juga yang jadi shock juga sih. Maksudnya karena gini, kalau di Indonesia itu cara mengajarnya adalah kebanyakan biasanya kita di kampus itu kan disuapin gitu ya. Contoh kecilnya aja, dosen bingung ngajar apa, kita disuruh nyatet. Cuma disuruh nyatet apa sih namanya, disuruh nyatet dari buku gitu, yang dimana jelas-jelas kasarnya ini udah ada di buku gitu kan, nggak baca catat lagi ya. Nah, jadi maksudnya kita terbiasa disuapin lah gitu kan, dan terbiasa kayak ya kurang ada diskusi di dalam kelas gitu. Nah tapi kalau di sini ini nih sistemnya kayak apa ya, kita baca bukunya di rumah, tapi kita diskusi ketika kita sampai kelas itu, kita udah tinggal diskusi. Kita diskusi tentang apapun yang kita baca itu gitu. Dan apa ya, dan itu benar-benar full diskusi gitu. Jadi kayak nyatetnya tuh
nyatetnya tuh dikit, nyatetnya jarang, dan itu kalau misalnya ini juga cepet banget karena si dosennya juga tidak memberikan waktu untuk mencatat gitu. Jadi kayak bener-bener yang ya udah slideshow gitu kan, slideshow terus habis itu bahas tentang suatu case, terus habis itu kayak ya menurut lo gimana, pandangan lo tentang ini kayak gimana, terus coba kalau misalnya gini gitu itu gimana, atau misalnya bahkan kalau pernah aku semester kemarin itu aku satu kelas cuma 5 orang dan dia representatif dari apa ya, jadi satu orang tuh beda-beda negara gitu ya. Aku dari Indonesia, Korea, terus habis itu dari Kanada, terus satu dari Sweden, sama yang satunya lagi dari Amerika gitu. Jadi kayak kita ngomongin, misalnya kita ngomongin tentang satu topik, nah dosennya akan nanya gitu, profesornya akan nanya gimana pandangan kamu tentang Indonesia, maksudnya di Indonesia sendiri seperti apa gitu kebijakannya. Terus kalau di Sweden kayak gimana gitu. Jadi kayak kita bisa dapat insight dari macam-macam kasus dan negara lah ya gitu. Nah, sedangkan itu yang kaget sih, maksudnya karena kan kita kalau di Indonesia itu aku pribadi merasa kita tuh tidak terbiasa untuk dibiarkan untuk bicara bebas gitu. Iya. Tidak dibiarkan untuk berpikir kritis, berbicara kritis. Justru kalau kita terlalu kritis, kita malah dianggap kadang quote-unquote kurang ajar gitu kan. Iya. Ya, kamu gitu maksudnya ya, baca aja sendiri, cari aja sendiri atau gimana gitu kan, malah dianggap kurang ajar. Nah, sedangkan kalau di kampus itu pernah justru kayak gini, aku disuruh bikin reading responses. Jadi per minggu itu kita disuruh baca jurnal itu bisa sampai 10 jurnal dengan topik yang sama di minggu itu. Terus kita disuruh bikin respon tentang si bacaan tersebut gitu ya, setiap minggu gitu. Nah, jadi kayak apa ya, dan si dosennya itu nggak mau itu tuh rangkuman, dia maunya tuh tentang buah pikiran kita dari bahasan itu tuh apa gitu. Nah, dan aku beberapa kali, karena aku merasa gini ya, kalau di Indonesia kan aku merasa lu bukan siapa-siapa, lu bukan lu cuma mahasiswa, dan jadi lu nggak bisa bikin statement gitu. Kalau di Indonesia gitu kan, maksudnya kayak loh, ini statement berdasarkan siapa gitu, datanya siapa gitu, menurut saya sendiri Bu misalnya gitu kan, loh emang kamu siapa, kamu udah kredibel atau apa gitu kan, biasanya kadang tuh seperti itu gitu. Tapi kalau di sini, karena aku punya ketakutan untuk membuat statement seperti itu gitu ya, jadi aku lebih banyak dalam reading response itu, aku lebih banyak bertanya, misalnya kayak bukan bertanya ya, lebih kayak reflektif gitu, kayak apa jangan-jangan ini kayak begini karena begini ya gitu. Jadi kayak banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak sebenarnya kayak kritisi ya dari aku gitu, tapi aku tidak membuat statement itu sendiri, dan itu tuh dijadiin note sama si dosennya sama profesorku. Jadi sampai profesorku tuh ngomong kayak gini, Bunga gitu, kamu tuh sebenarnya kamu punya banyak pertanyaan menarik yang dimana tuh kayak trigger orang untuk mikir gitu. Kamu sebenarnya tuh kritis, tapi kenapa kamu tidak tuangkan itu dalam tulisan kamu gitu? Kenapa kamu ragu-ragu gitu? Kenapa kamu nggak ya udah bikin statement aja gitu? Kenapa harus kayak kelihatan lah masih ragu-ragunya untuk speak up gitu? Nah, makanya dari situ aku mikir iya juga ya gitu, kayak aduh gua nggak pernah. Maksudnya kalau di Indonesia kan kita takut lah ya gitu, kita terbiasa disuapin, sedangkan di sini jadi kayak kita harus di flip gitu, harus benar switch dari yang tadinya kita biasa disuapin, kita jadi harus aktif sendiri, kita harus kayak nyari sendiri, harus berani speak up juga gitu, bodo amat mau salah atau enggak, karena orang sini juga basically nggak peduli gitu. Maksudnya mereka lebih peduli sama apa opinimu gitu, maksudnya nggak peduli dalam arti tuh teknik teoretikalnya itu kayak gimana, mereka nggak terlalu peduli, tapi aplikasinya itu kayak gimana gitu, mereka lebih peduli seperti itu. Makanya ya beda banget, berasa beda banget tuh di situ, dan itu cukup jadi shock buat aku, karena aku ya terbiasa jadi pembelajar yang pasif di Indonesia gitu kan gitu. Jadi kayak sulitnya tuh di situ
gitu selama Karena di Indonesia kita biasa ini ya, kayak dosen mungkin merasa lebih benar gitu. Enggak semua pasti ya. Iya. Rata-rata atau kebanyakan kayak gitu. Jadi kita takut untuk mengeluarkan opini, dan akhirnya pas ke Amerika kebawa kebiasaan itu gitu. Padahal kalau di Amerika ya udah lu speak up aja, lu beropini aja gitu. Benar salah belakangan gitu. Yang penting keluarin aja pandangan lu soal satu hal. Menarik juga ya berarti ya. Dan yang aku lihat juga, maksudnya mereka pertanyaannya juga kadang tuh gimana ya, kita kadang di Indonesia itu suka mikir kayak gini, gue nggak mau nanya kalau misalnya pertanyaan gue tuh pertanyaan bodoh misalnya kayak gitu, karena takut kan, maksudnya kayak takut dicela sama dosen sendiri atau guru sendiri gitu kan, kayak apa ya, aku kok ngapain lagi itu lagi, kamu nggak baca gitu kan. Kayak gitu. Nah, tapi kalau di sini tuh kadang orang tuh maksudnya dibilang apa ya, dibilang kritis banget itu enggak gitu ya, pertanyaannya kadang simple sederhana gitu. Dan enggak yang advance banget juga, maksudnya pertanyaannya juga bukan yang kayak wow banget itu, enggak. Kadang tuh kayak hal simple yang kita suka nggak kelihatan aja gitu, nggak kepikiran aja gitu, tapi ditanyain terus oh iya juga gitu. Jadi emang kayak gitu sih. Jadi ya apa namanya, menurut aku sulit ya untuk aku adaptasinya tuh salah satunya di situ gitu. Aku nggak terbiasa untuk speak up gitu. Selain itu ada lagi nggak Mas, selain tadi soal apa ya, kita biasa disuapin tuh selalu di Amerika kan dituntut untuk aktif gitu, apa ada lagi nggak mungkin pendidikan di Amerika yang berbeda menurut kamu? Apa lagi ya pendidikan yang berbeda tuh? Sebenarnya sih kalau misalnya mau gini deh, apa ya, yang aku lihat tuh kalau orang Asia sama orang Amerika itu justru aku melihatnya kayak gini. Kadang kalau misalnya kita selalu apa ya, kita tuh selalu kadang mengagung-agungkan budaya Barat di mana orang-orang Barat pinter-pinter gitu kan. Apa sih namanya, kayaknya orang-orang Barat tuh ini banget lah gitu, superior lah gitu. Tapi padahal kalau misalnya di dalam kelas juga sebenarnya mereka juga nggak yang superior banget gitu loh. Malah kadang tuh kayak apa ya, contoh, oh gini deh, kayak karena Indonesia itu, kalau kita ngomongin Indonesia itu kan terbiasa kalau ada yang sulit kenapa harus mudah gitu. paling standar itu tuh skripsi misalnya. Nah, waktu kita S1 wajib skripsi ya, dan skripsi itu kayak si dosennya itu bener-bener kritis banget sampai harus kayak sempurna, perfect, mulai dari apa sih namanya, kayak quotationnya kayak gimana gitu kan, sampai kayak nulis ya sumber-sumber apa segala macam gitu. Nah, karena di sini mereka tidak dibiasakan untuk itu gitu. Di sini untuk nulis jurnal kayak gitu-gitu, mereka tidak dibiasakan untuk apa ya, nulis jurnal yang serius versi skripsi kayak gitu, dan mereka lebih terbiasa untuk mengutamakan opini doang. Jadi kayak mereka banyak banget dari teman-temanku, apa sih namanya, hasil tulisan teman-temanku, aku kan juga belajar dari mereka juga gitu kan. Itu mereka itu kayak apa ya, sampai suka diingetin sama si dosennya kayak gini, kalian tuh inget ya, kalian tuh S2 bukan S1 gitu. Jadi ketika kalian nulis jurnal, tolong sertakan juga sumbernya dari mana, ininya dari mana gitu. Jadi kayak apa ya, maksudnya kelihatan tidak, bukan, aku tidak bilang itu tidak profesional, tapi lebih kepada apa ya, ya itu tadi, berdasarkan cara mereka belajar. Kalau di sini yang penting opini dulu, teori belakangan. Jadi ketika nulis jurnal mereka tidak terbiasa untuk menyertakan gitu kan sumbernya di mana gitu. Jadi lebih banyak tentang kayak ya udah opini, tapi teorinya dari mana gitu kan, itu itu belakangan gitu. Sedangkan kalau kita di Indonesia kebanyakan teori kita ya nggak ada isinya gitu. Maksudnya kita ya buah pikirannya kita mana, buah pikiran kita sendiri nggak ada gitu. Jadi ya pas ngelihat ini, oh ternyata, maksudnya padahal aku pikir kayak apa ya, aku juga kurang sebenarnya dibilang percaya diri banget sama hasil studiku juga.
aku tidak percaya diri gitu. Tapi ketika ngelihat teman-teman lain yang lebih parah loh, ya ternyata banyak. Iya, maksudnya ternyata banyak yang lebih parah dari gua, gitu kan. Iya, makanya jadi kayak ya udahlah gitu. Mungkin apa ya, kayak standar, dan aku ngelihat juga kayak ini entah aku pribadi atau memang karena terbiasa di Indonesia kayak dituntutnya lebih ekstra gitu kan, dituntut untuk lebih sulit apa segala macam, standarnya juga lebih tinggi gitu ya di bidang akademik. Jadi kayak aku merasa aku apa ya, jadi ekstra keras banget buat belajar, buat apa segala macam. Dan ketika aku merasa aduh mohon maaf nih gitu, tapi ini kok kayaknya hasil kerja gue kayak sampah banget gitu, maksudnya nggak bagus-bagus banget gitu, tapi pas udah dikumpulin, lihat nilainya, lo kok dapet A gitu. Nggak nyangka malah ya. Iya, kayak lo kok dapet A, ini kenapa gitu, maksudnya berarti memang kayak standar apa ya, standar masalah akademika gitu, pendidikan sebenarnya di luar negeri juga nggak yang gimana banget gitu, nggak kayak imajinasi kita yang wah super susah atau apa gitu. Justru malah lebih susah di Indonesia karena kita ya gitulah, kalau ada yang sulit kenapa harus dipermudah. Iya, bener, ya. Kita karena biasa itu ya, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah kan. Di sana malah ternyata kalau bisa mudah gitu, mungkin kenapa dipersulit ya. Iya gitu.